Kami jelaskan kejadian kronologis penangkapan kemarin. Jadi pada tanggal 21 November tahun 2022, yaitu hari Senin, sekitar pukul 14.00, kami melaksanakan patroli gabungan, di mana personil yang tergabung itu ada dari Satreskrim, Satintel, Satnarkoba, Brimob, Samapta, dari jajaran Polres maupun jajaran Polda, melaksanakan patroli untuk menjamin ketertiban masyarakat, di mana informasi masyarakat masih banyak yang berkumpul di sekitar dari area perkebunan tersebut. Patroli dilaksanakan secara humanis dan kita melaksanakan patroli dialogis, menghimbau, memberikan himbauan-himbauan pada masyarakat untuk tidak terprovokasi, tidak terpancing terhadap isu-isu yang berita itu tidak benar. Namun begitu rombongan dari personil yang melaksanakan patroli tiba di area perkebunan, dihadang oleh masyarakat sejumlah kurang lebih 100 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam berbagai macam jenis. Ada yang menggunakan tombak, ada yang menggunakan samurai, ada yang menggunakan laduk, ada yang menggunakan golok, dan juga badik, pisau badik di tangan-tangan mereka. Saat itu dilakukan himbauan untuk melakukan pembubaran. Massa tersebut malah menyerang petugas, berlari ke depan, melempari batu dan memukul kendaraan petugas dengan senjata tajam. Dan 3 kendaraan dari petugas mengalami kerusakan, yaitu pecah kaca dan rusak bagian bodi. Maka petugas langsung mengambil tindakan, mencoba mengamankan dari para pelaku. Dan saat dilakukan pengamanan, pelaku 8 orang dapat diamankan. Ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di Mapolres Lampung Tengah. Di TKP juga saat dilakukan pengejaran oleh petugas, para pelaku banyak yang meninggalkan kendaraan roda 2 di TKP. Sehingga kami amankan juga 15 kendaraan bermotor roda 2 milik para pelaku. Di situ juga pelaku ditangkap berikut senjata tajam yang dibawa oleh mereka. Ada 5 senjata tajam yang kita amankan, 1 berjenis tombak, 1 berjenis golok, dan 3 berjenis pisau badik. Dan untuk pelaku yang diamankan, kita langsung melakukan pemeriksaan di Mapolres. Dari hasil pemeriksaan itu, pelaku 7 orang ditetapkan langsung sebagai tersangka. Kalau kita bertanya, apakah ada kaitannya dengan pembakaran? Ya, sangat kuat kaitannya dengan pembakaran. Karena pelaku ini tidak pernah bergerak masing-masing atau sendiri-sendiri. Mereka selalu ikatan kelompok. Baik pada waktu pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan di area perkebunan, dan penyerangan terhadap petugas. Dan 7 orang itu sudah terbukti, maka kita langsung naikkan sidik dan tetapkan 7 orang tersebut menjadi tersangka. 1 orang masih dalam pendalaman, yang sekarang juga masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Lampung Tengah. Untuk kendaraan-kendaraan itu, 16 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan, kita lakukan pemeriksaan dan pencocokan di Samsat Lampung Tengah. Saat dilakukan cross-check identitas kendaraan, ternyata 8 kendaraan terdaftar di Samsat, namun tidak ada surat-surat. Jadi 8 tidak ada STNK maupun BPKB, namun di Samsat datanya ada. Yang 8 lagi tidak terdaftar di Samsat. Dan 2 dari 8 yang tidak terdaftar itu tidak memiliki nomor rangka dan nomor mesin. Artinya sudah dirusak, sudah dihapus. Nomor itu sudah tidak ada lagi. Sangat kuat dugaan kendaraan roda 2 sebanyak 16 yang telah diamankan itu merupakan kendaraan dari hasil kejahatan. Jadi pasal ini kita gunakan pasal kombinasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa dari 8 orang yang diamankan,
7 telah ditetapkan jadi tersangka, 2 diantaranya positif menggunakan narkotika. Jadi pasal yang kita gunakan pasal penerapan pasal kombinasi, di mana yang pertama pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu tentang penggunaan senjata tajam. Yang kedua pasal 214 KUHP, yaitu melawan petugas dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk Undang-Undang Darurat sendiri 10 tahun penjara. Dan melawan petugas pasal 214 itu adalah 7 tahun penjara. Dan juga pasal 170 yang unsur pasalnya adalah secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau pengeroyokan. Di sini TKP-nya adalah perusahaan PT Gunung Aji Jaya yang habis bangunan maupun aset-aset dan kendaraannya, itu kita kenakan pasal 170 yang ancamannya 5 tahun penjara. Dan yang terakhir, sebagai pengguna narkoba, kita kenakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukumannya 4 tahun. Kita lakukan pemeriksaan secara maraton. Terus kita lakukan pengembangan. Untuk tersangka-tersangka lain, kita lakukan himbauan segera menyerahkan diri, karena nama-nama tersebut pasti akan kami dapatkan. Dan untuk nama-nama yang sudah ada, tetap kami juga tetap akan melakukan penangkapan. Sehingga sebelum polisi bertindak, kami menghimbau bagi para pelaku, provokator, dan orang-orang yang melakukan segera menyerahkan diri, untuk kami dapat memfasilitasi prosesnya secara persuasif. Jadi kami tim gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP terus melakukan kegiatan patroli. Tadi malam kami setiap jam melakukan patroli bersinggungan, baik yang di titik kebun kelapa sawit, yang pengamanan di titik kebun kelapa sawit, dan pengamanan di Polsek Padang Ratu melakukan patroli bersinggungan setiap jam. Saat siang hari, pasukan melaksanakan patroli ideologis, di mana setiap ada masyarakat memberikan himbauan, terus memberikan himbauan dan memberikan senyum sapa pada masyarakat, menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat, di mana kita selalu melibatkan dari tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan baik di tingkat RT, RW, desa maupun kecamatan, untuk sama-sama memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan ini terus kami lakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Begitu pula nanti malam, terus kami lakukan operasi patroli secara bersinggungan.